Baik, segmen terakhir, monggo Pak Camat, dari hasil kita tadi lihat-lihat begitu dan ini terakhir di sini, apa kira-kira masukan penilaian seperti apa, pembenahan juga seperti apa, ada perlukah penambahan atau mungkin juga ada peningkatan juga, silakan. Ya, secara umum apa yang sudah dijelaskan sama kepala sekolah dengan yang kita saksikan bersama, arahan aturan itu sudah maksimal dilaksanakan. Cuman nanti saya berpesan aja terhadap itu tadi kontinuitas pengawasannya. Jadi jangan pas sekali saja, tapi ini kan kondisi yang terus harus dilaksanakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, keterkaitan dengan pengantar ya, nanti kan juga tidak bisa masuk lingkungan sekolah ya. Mungkin tadi belum saya jelaskan, belum kita evaluasi itu. Jadi kita untuk menyiapkan juga shelter untuk penunggu tempat nunggu wali murid sudah saya siapkan di bagian paling depan di luar. Jadi wali murid tidak memasuki zona sekolah, lingkungan sekolah. Oke, itu aja, dua itu aja yang perlu kita sampaikan sebagai penekanan. Ini untuk orang tua bagaimana Pak? Untuk jaga jaraknya, kemudian selama dia masih nunggu anaknya itu seperti apa nanti untuk menginfokan ya? Apakah juga nanti sekolah juga ikut mengawasi juga? Ya, secara standar karena kadangkalanya itu ini kebetulan siswa SD, kadangkalanya itu kan masih sering diantar sama orang tua. Jadi memang perlu ada juga evaluasi terhadap pengantar. Jadi secara standar itu yang pertama, terus keterkaitan dengan kondisi pengantar juga tadi sudah disampaikan kepala sekolah tidak masuk di lingkungan sekolah. Terus kedua, ruang tunggunya juga pasti akan menyesuaikan, artinya menyesuaikan itu terkait dengan kapasitas, juga terkait dengan standar-standar termogan sama cuci tangan atau hand sanitizer-nya. Oke. Untuk siswa masih ada yang online Bu, daring istilahnya? Kami masih melayani yang daring, terutama kalau memang orang tuanya tidak mengizinkan siswanya untuk PTM, ya kami layani dengan daring, PJJ seperti itu. Jadi tetap kami layani apa kemauan orang tua di masa PTM ini. Persentasinya berapa persen Bu yang masih tetap mereka Kecil ya Pak. Ini Gini, Pak gurunya. Jadi memang untuk masuknya kan masih terbatas Pak. Jadi masuknya 50%, ketika yang 50% masuk, sisanya tetap daring. Iya. biarnya nunggu kelas selesai dia nanti. Iya, baru ngikuti pelajaran yang daring gitu. Gantian begitu ya. Jadi Saat PTM itu kan sebagian masuk ke sekolah, sebagian peserta didik itu belajar di rumah. Bapak gurunya itu dua, double. Jadi PTM juga dilayani ya, pembelajaran tatap muka, tapi yang di rumah pun dilayani melalui daring. Seperti itu. Baik, Daring atau luring. Terakhir Mas, kita juga perlu sampaikan bahwasannya mungkin tadi lupa juga tersampaikan dalam konteks PTM ini sekolah itu menyediakan sarana fasilitas. Tetap yang kedua yang perlu jadi persyaratan juga ketersediaan daripada wali murid. Ya, ketersediaan daripada wali murid dan komite. Itu aja. artinya ketersediaan ini kesanggupan untuk iya. bukan kesanggupan ya. Bersedia untuk dilaksanakannya PTM untuk siswa. Gitu. Jadi keberlangsungan ini ada ketersediaan, persetujuan lah. Ya, Persetujuan itu kepada siswanya untuk PTM. Selama kedua belah pihak belum ada kelegaan, jadi ditunda gitu ya. Di saat itu orang tua itu tidak bersedia atau wali murid tidak bersedia PTM, ya nanti PTM perlu ditiadakan dalam konteks tidak dilaksanakan di katakanlah di SD ini ya di SD ini. Katakanlah di SD ini di kelas berapa ya hanya di kelas itu aja. Oke, jadi ada kesepakatan bersama gitu ya. Ya, betul. Termasuk berapa persen, kalau berapa persen kan sudah sesuai dengan petunjuk ininya ya. Soal pelaksanaannya baik wali murid dan sekolah Artinya yang kepingin kita sampaikan bahwasannya semua sepakat. Di level ini di mana pemerintah itu mempunyai keleluasan, artinya kesempatan untuk dilaksanakan PTM, itu semua sepakat dari pihak sekolah maupun orang tua. Itu. Oke, matur suwun diskusinya semoga manfaat. Kita akhiri tosnya nggak saja.